1997 merupakan awal di mana badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Krisis ini dimulai dengan terpukulnya mata uang baht Thailand yang anjlok dari 26 baht per dolar Amerika menjadi 56 baht per dolar Amerika. Krisis finansial kemudian menjalar ke seluruh negara, di antaranya Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun dampak yang paling signifikan dirasakan oleh Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Secara umum, krisis finansial ini berakhir di tahun 1999, seiring dukungan dana dari IMF untuk ekonomi Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis ini bagi Indonesia justru menjadi jauh lebih buruk. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Tapi sayangnya, bantuan IMF tidak optimal dan bahkan semakin memperburuk nilai tawar Indonesia. Saat krisis makin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan awal 1998 di sejumlah kota dengan kerusuhan anti-Cina. Ini saya tanya, apakah betul Anda semua ini bulat setuju mencalonkan Pak Harto sebagai Presiden Mandataris MPR masa bakti 98-2003? Iya, tidak ada yang menolak. Tidak. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4% dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998 untuk memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden dengan masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Kita tidak akan mengalami lagi pertumbuhan ekonomi seperti yang kita nikmati lebih dari seperempat abad terakhir ini. Sebaliknya, walaupun program keluarga berencana, sebagai bangsa kita harus hidup hemat. Secara perorangan, secara kelompok, bisa saja ada di antara kita yang hidup secara berlebihan. Tetapi sebagai bangsa, hidup berlebihan tidak mungkin dapat kita pikul. Dalam keadaan kehidupan yang serba berat ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu setelahnya, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi pun muncul. Kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat dan ditandai dengan lahirnya gerakan mahasiswa Indonesia sejak awal 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hapidin Royan, yang tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR atau MPR. Memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak
saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Untuk menyatakan berhenti. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Terima kasih. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI, Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Dalam masa persidangan pertama, Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa, sungguh-sungguh oleh pihak bersangkutan. Dalam pemerintahannya, Habibie berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998, reformasi bidang politik, serta pelaksanaan pemilu 1999. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sementara di luar gedung MPR, DPR, mahasiswa menggelar demonstrasi sehingga MPR tak bisa bersidang. Tetapkan Habibie sebagai mandataris MPR alias Presiden RI. Baru sehari setelahnya, MPR bersidang menetapkan sejumlah hal.
salah satu yang penting segera menggelar pemilu. Untuk memilih anggota DPR, MPR yang baru untuk segera memilih presiden hasil reformasi. Di saat inilah Habibie membuka ruang demokrasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum. Untuk menyiapkan pemilu, ini adalah KPU pertama yang bertugas selama 2 tahun, 1999 sampai 2001. Pembentukan partai pun menjadi mudah. Dan pada saat sidang DPR, MPR hasil pemilu 1999 pertanggungjawabannya MPR ditolak. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan 2 opsi, yaitu menerima otonomi khusus untuk tim-tim dalam NKRI atau menolak otonomi khusus. Pada 19 Oktober 1999, sidang umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur, yang artinya Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan ini kemudian diatur dalam Ketetapan Nomor 5 MPR 1999 yang menyatakan bahwa Ketetapan Nomor 4 MPR 1978 tentang pengukuhan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi. Berjanji komitmen kami untuk membantu penyelesaian yang tadi Pak Menteri sudah menyampaikan. Kami selalu ingin berdamai, selalu ingin. Tapi saat ini saya kira pemerintah Indonesia harus bertindak untuk mengamankan himbauan Presiden itu. C643 Harul Kamil SH, C644 Azidin SDK, C647 Endang Karman S, A118 Yosef Umar Hadi, 91 Renianti Google. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Saudara pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan berlangsungnya pemilihan dengan bebas dan demokratis. Harus dihormati. Bayung, bayung. Panas, panas. Saudara-saudara anggota majelis dan hadirin yang kami hormati, Susono Yusuf Dokterandes, bahwa saya mengundurkan diri. Saya mohon maaf. Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara. Yang abstain 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti
1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Baharudin Yusuf Habibie, sebagai Presiden masa bakti 1999 sampai 2004. 13 majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara-saudara anggota majelis dan hadirin yang kami hormati. Karena apa? Dia sudah tahu saya sakit, tidak ngungkit-ngungkit sakit saya ini. لما تتمتعون به من حكمة ودراية وسداد رأي. ليس أن أقول له دائما وألقبه بدروس جول. ما من شديد التطورات الجارية في هذا البلد العزيز وإننا لعلى ثقة. And he need a very powerful cabinet ministers. First, of course, member of the cabinet should be trusted by the people in Indonesia as well as the people outside the country, because never in our history we are in a desperate condition to expect the assistance of international community. Okay. The National Unity Cabinet will be based on three preconditions. First, the ministry should be an honest and simple living. Pertama-tama, saya menginginkan pencegahan disintegrasi teritorial Indonesia. Jadi karena itu saya ingin mencoba merekatkan itu. Kedua, memecahkan masalah yang sangat berat, masalah pangan dan ekonomi. Ketiga, menyusun pemerintahan yang visible, yaitu yang memperhatikan keseimbangan pusat dan daerah secara benar. Undang-Undang Dasar 1945 Senyum Gus. Bagi dong. Sana. Kamera mundur dikit. Kopinya juga. Kopi ya. Pantauannya tenang Mas ya. Kopi sana. Jangan dorong dong. Mas, meeting, Mas. Duduk, Mas. Mas, duduk, Mas. Meeting, duduk. Hei. Mantap, Pak. Ya, sip. Ini, Profesor. Gus Dur, Pak. Rio. Tapi waktu itu Mbak Tutut bilang Pak Harto kesehatannya sedang turun, khawatir kalau nanti terlalu emosional beliau kolaps lagi, karena itu saya tunda. Nah kebetulan hari ini, jadi jangan Anda berpikir yang enggak. Saya enggak ada apa-apa kecuali sebagai orang lebih muda soal kepada yang lebih tua.
Pak.